Selanjutnya Ibu juga ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah lolos dalam seleksi wawancara untuk mengikuti konseling kelompok kali ini dan kalian menjadi anggota dalam konseling kelompok ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani Hermawan, biasa dipanggil Ibu Muti. Saya di sini sebagai konselor. Peran saya yaitu memfasilitasi kalian untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Sekarang boleh diperkenalkan dulu satu-satu nama kalian, mulai dari Mbak yang sudah speak. Perkenalkan, nama saya Bukan Bayani, biasanya sebagai Vita. Perkenalkan, nama saya Tari Darusani, biasanya Perkenalkan, nama saya Salsa Rizky, biasanya dipanggil Vita. Oke, di sini tadi sudah berkenalan satu sama lain. Ibu mau tanya nih, apa dari kalian sudah saling mengenal satu sama lain atau belum? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau begitu di sini kita ingin mengadakan konseling kelompok, yang dimana tujuan dari konseling kelompok ini sendiri untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi dan melatih komunikasi antar anggota satu sama lain. Terus juga sifat dari konseling kelompok ini itu bersifat wajib, dan harapan dari konseling kelompok sendiri yaitu untuk membantu kalian supaya kalian mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Ibu mau tanya nih, dari tujuan, sifat, dan harapan dari konseling kelompok ini tadi, apakah dari masing-masing anggota ingin tetap melanjutkan atau berhenti untuk tidak mengikuti konseling ini lagi? Saya ingin bertanya dari Mbak Rosa. masih tetap lanjut. Oke, masih tetap lanjut. Untuk alasannya? Untuk alasannya karena niat saya dari awal kan ingin mengikuti konseling ini supaya masalah saya bisa terselesaikan dalam proses konseling. Oke, berarti Mbak Rosa ingin tetap lanjut supaya Mbak Rosa itu ingin mencari solusi dari permasalahan Mbak Rosa, gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Feby? Sama saya lanjut juga karena ya saya ingin menemukan solusi untuk masalah saya supaya tak membuat saya Oke, Mbak Feby juga masih lanjut ya. Kalau dari Mbak Vika? Saya juga tetap lanjut karena kebetulan tujuan dan harapan dari konseling kelompok ini sama dengan tujuan dan harapan saya. Oke, di sini kita sepakati untuk tetap lanjut mengikuti konseling kelompok hingga akhir ya. Oke, selanjutnya kita sebelum memulai ke inti permasalahan, kita sepakati dulu nih tipe konseling seperti apa yang diinginkan dari anggota kelompok, yang dimana ada tipe tertutup dan terbuka. Jika tertutup, yaitu anggotanya itu tetap sama dari awal hingga akhir, tidak ada anggota yang masuk ataupun keluar. Nah, kelemahan dari tipe konseling kelompok tertutup sendiri yaitu kalian anggota itu diwajibkan untuk tetap mengikuti konseling ini dari awal hingga akhir meskipun permasalahan dari salah satu anggota tersebut sudah terselesaikan. Dan kelebihannya, kalian tidak perlu lagi beradaptasi ketika ada anggota baru atau anggota lama yang keluar ataupun masuk. Lalu selanjutnya ada tipe konseling kelompok terbuka, yang dimana kelompok terbuka itu bisa sewaktu-waktu ada pergantian anggota ataupun anggota itu tadi bisa nambah. Jadi kelemahannya dari konseling terbuka yaitu anggota yang lama maupun yang baru harus beradaptasi ketika ada anggota yang masuk ataupun anggota yang keluar. Dan kelebihannya, setiap anggota bisa mendapatkan
solusi atau mendapatkan pandangan untuk mencari solusi dari permasalahan yang dialami setiap anggota tersebut. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih sama kalian, gimana setelah Ibu menjelaskan tipe konseling tertutup dan terbuka, kalian ingin tipe konseling kali ini yang seperti apa? Saya mulai dari Mbak Vika. Kalau saya sih lebih condong ke yang tertutup ya Bu ya, karena lebih apa ya, lebih praktis, nggak perlu mengulangi lagi untuk adaptasi kepada anggota baru. Oke, berarti Mbak Vika memilih konseling tertutup ya, karena lebih privasi dan tidak perlu adaptasi seperti itu ya. Oke, kalau Mbak Feby, Saya tertutup juga, Bu. alasannya? Ya, lebih baik kita nggak perlu adaptasi lagi gitu loh. Kalau penyesuaian lagi kan kayak ya kapan kita selesainya gitu. Oke, berarti kurang lebih sama ya sama Mbak Vika tadi juga, agar konseling juga cepat selesai dan tidak perlu adaptasi kembali. Oke, kalau Mbak Rosa? Sama Bu, tertutup. Ya, karena itu tadi Bu, kayak enak aja, nanti kan udah sama-sama nyaman dari awal sampai selesai. Oke, berarti di sini kita sepakati ya kalau konseling ini tadi bersifat tertutup seperti itu ya. Lalu frekuensi bertemu kira-kira menurut kalian mau berapa kali nih dalam melaksanakan konseling kelompok ini? Dimulai dari Mbak Rosa. Ini 2 kali, 2 kali 1 minggu, 1 bulan atau 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali? Alasannya Mbak Rosa? Karena kalau bisa jangkanya terlalu lama, mungkin nanti anggotanya udah lupa dengan permasalahan yang dibahas dalam proses ini. Oke, berarti Mbak Rosa ingin yang 1 minggu 2 kali ya. Oke, kalau Mbak Vika? Saya juga setuju sama Mbak Rosa, 1 minggu 2 kali. Alasannya? Karena kan nanti kalau sama seperti Mbak Rosa, kalau terlalu lama nanti kita lupa sama permasalahan yang kita bahas. Oke, kalau Mbak Feby sendiri? Kalau saya 1 minggu 3 kali. Oke, alasannya? Rasanya ya biar cepat selesai aja, Bu. Oke, Mbak Feby memilih untuk 1 minggu 3 kali agar permasalahan tersebut bisa cepat selesai gitu ya. Nah, tadi kan dari masing-masing anggota saya sudah bertanya ya untuk frekuensi bertemunya. Nah, ada satu anggota Mbak Feby nih yang berbeda. Untuk Mbak Feby, apakah Mbak Feby yakin untuk melakukan konseling kelompok ini itu 1 minggu dalam waktu 3 kali? Saya yakin apa Mbak Feby memilih waktu 3 kali dalam 1 minggu? Saya yakin aja. Oke, kalau Mbak Feby yakin dengan 1 minggu 3 kali pertemuan, tadi kan teman-temannya ini memilih 1 minggu 2 kali ya. Apakah menurut Mbak Feby itu dalam waktu 1 minggu 2 kali pertemuan, Mbak Feby merasa kurang? Saya rasanya kurang. Oke, kalau Mbak Feby merasa kurang, kita sepakati lagi bersama teman-teman ya. Saya sekarang menanyakan kepada Mbak Vika, bagaimana Mbak Vika? Apakah sudah yakin dengan waktu konseling 1 minggu hanya 2 kali? Yakin sih Bu kalau saya, soalnya kan nanti kalau terlalu sering juga nggak balik. Oke, kalau Mbak Rosa bagaimana? Sama, yakin 2 kali sih Bu. Soalnya kan 1 minggu ini kan hitungannya 7 hari ya benar. Kita bahas masalah yang mungkin nanti topnya kan sama. Nah, takutnya nanti itu malah kayak jadi bosan atau apa gitu. Oke, berdasarkan kesimpulan saya ambil dari alasan Mbak Vika dan Mbak Rosa memilih 1 minggu 2 kali, yaitu jika konseling ini dilaksanakan secara terlalu sering, maka konseling tersebut akan cepat bosan. Dan jika konseling ini itu dilaksanakan 1 minggu cuma 1 kali, maka besar kemungkinan permasalahan yang sedang diselesaikan itu akan lupa. Nah,
untuk Mbak Feby nih, apakah Mbak Feby sudah yakin, seberapa yakin Mbak Feby memilih melakukan konseling 1 minggu 3 kali, dan alasannya apa? Sebenarnya ya rasanya biar cepat selesai belajar terus ya, biar apa ya, nggak terlalu lama gitu loh Bu, kayak jeda-jedanya. Nah, lalu kalau Mbak Feby sudah yakin, di sini saya ingin memberitahu sedikit bahwa jika konseling ini dilaksanakan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang dekat, maka hasil yang didapatkan tidak akan efektif, Mbak. Dan jika dengan pertemuan yang sering itu tadi, belum tentu permasalahan yang dialami oleh teman-teman atau Mbak Feby sendiri itu bisa cepat terselesaikan, karena kemungkinan saja dari Mbak Feby ataupun teman-teman yang lain itu merasa bosan jika terlalu sering bertemu untuk melakukan konseling ini. Bagaimana Mbak Feby? Saya setuju sama pendapat teman saya. Oke, apa Mbak Feby sudah yakin dengan keputusannya Mbak Feby? Iya. Oke, berarti di sini saya berdasarkan kesepakatan bersama, konseling kelompok ini dilakukan 1 minggu 2 kali ya. Ya. Oke. Nah, di sini kita sepakati juga untuk durasi waktunya, di mana di dalam konseling itu ada waktu yang cepat dan yang lama, yang dimana minimal waktunya itu 35 menit dan paling lama durasinya adalah 60 menit. Jika waktu dalam konseling itu terlalu cepat, maka konseling tersebut tidak akan efektif, dan jika waktu konseling terlalu lama juga tidak akan efektif, karena bisa saja antar anggota itu merasa bosan karena konseling dirasa sudah terlalu lama, seperti itu. Oke, sekarang saya tanya dari satu-satu nih, dari Mbak Vika, bagaimana, ingin durasi waktunya bagaimana? Mungkin 45 menit sampai 60 menit dulu. Cukup. Oke, Mbak Vika waktu 45 menit sampai 60 menit. Kalau Mbak Rosa? Ya sama. 45 sampai 60. Oke, 45 sampai 60 menit juga ya. Kalau Mbak Feby? 60 menit. Oke, dari yang Ibu simpulkan tadi ada satu yang berbeda ya. Nah, kalau menurut Mbak Rosa nih, Mbak Rosa lebih ke yang 45 menit atau 60 menit? Mbak Rosa merasa efektif di waktu yang mana? Kalau saya 45 menit sih, karena kan tadi Ibu juga bilang kalau 60 menit kan waktu yang paling lama dan memungkinkan untuk kita para anggota ini bosan. Jadi menurut saya yang paling efektif ya di waktu 45 menit itu tadi. Oke, kalau Mbak Vika? Saya cenderung ke yang 60 menit dulu. Menurut saya lebih efektif yang 60 menit. Karena kan kita kan nggak tahu nanti setiap anggota itu menyampaikan masalah yang dalam itu coba khawatirnya ada cukup. Oke, berarti Mbak Vika tadi sama seperti Mbak Feby ya, yang 60 menit. Kalau untuk Mbak Rosa nih, apakah dengan waktu yang Mbak Rosa pilih 45 menit itu sudah, menurut Mbak Rosa, sudah cukup untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak Rosa, atau seperti apa? Saya rasa kan tadi saya hanya memilih efektifnya gitu, sebenarnya cuma melihatnya, soalnya Ibu tadi kan nyampaikan kelamaan juga membosankan. Tapi kalau misal nanti mungkin di waktu 45 menit ini tadi kurang waktunya, ya nggak apa-apa di 60 menit itu lah. Berarti Mbak Rosa juga memilih 60 menit gitu ya. Nah, apakah Mbak Rosa sudah yakin dari pilihan Mbak Rosa? Sudah. Oke, berarti kita sepakati di sini untuk durasi dari konseling ini sendiri yaitu 60 menit ya. Oke, kalau begitu selanjutnya kita akan menentukan tempat nih dari konseling ini sendiri. Nah,
tempat dari konseling ini sendiri yang kalian inginkan itu seperti apa? Atau bisa tertutup, bisa juga terbuka? Dari Mbak Vika? Saya lebih cenderung ke yang tertutup, Bu. Ini lebih itu ya, nggak apa ya, nggak bising gitu loh, lebih damai. Oke, Mbak Vika lebih memilih yang tertutup ya. Kalau Mbak Febi? Saya di ruang tertutup aja. Alasannya? Saya lebih tenang aja nggak misalnya di ruang tertutup gini kayak udah kebiasaan aja. Oke, kalau Mbak Rosa? Sama di ruang yang Berarti di sini kita sepakati untuk tempat pelaksanaannya di ruang tertutup ya. Nanti bisa seperti lab di ruang konselor atau di lab seperti itu ya. Oke, oke, berarti tadi kita sudah ambil kesepakatan bahwa konseling yang kita ambil yaitu konseling tertutup dan frekuensi untuk bertemu 1 minggu 2 kali ya. Berhubung tadi kita belum menanyakan untuk waktu yang akan dilaksanakan untuk konseling kelompok, maka di sini Ibu akan menanyakan hari untuk konseling ini akan dilaksanakan pada hari apa ya? Dimulai dari Mbak Rosa. Kalau saya Sabtu sama Selasa. Soalnya kan kalau Sabtu itu libur, kalau Selasa cuma sampai siang. Oke, berarti Selasa sama Sabtu ya Mbak Rosa. Kalau Mbak Febi? Saya sama Selasa sama Sabtu juga. Soalnya ya jadwalnya juga badannya sama. Kalau hari nilainya kalau tabrakan. Oke, Mbak Febi juga Selasa sama Sabtu ya. Ya. Kalau Mbak Vika? Saya juga Selasa sama Sabtu, Bu. Karena kan kalau Selasa itu jadwalnya nggak sampai itu ya, nggak sampai sore. Terus juga kalau Sabtu itu saya nggak ada jadwal. Oke, berarti semua sepakat untuk melaksanakan konseling ini pada hari Selasa dan Sabtu ya. Iya. Dengan tipe konseling tertutup dan durasi pertemuannya yaitu selama 60 menit dan tempatnya di tempat indoor seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita sepakati juga bagaimana nih sikap yang kita terapkan selama melakukan proses konseling ini. Seperti kayak misalkan ada teman yang berbicara itu tidak boleh menyela atau seperti apa? Mulai dari Mbak Febi. Ini buat aturannya ya. Iya. Kalau mau apa bicara sama dulu. Terus kalau ada keperluan dikasih. Nah, misalnya apa, mau minum sampai yang Izin. Berarti jika melakukan sesuatu izin gitu ya. Oke, lalu ada lagi. nggak boleh menyerah kalau bicara. Tidak boleh menyerah. Oke. Sudah Febi? Oke, kalau dari Mbak Rosa sendiri bagaimana? Sampai sih. Oke, kurang lebih sama ya Mbak Rosa. Kalau Mbak Vika? Sama sih, Bu. Sama ya, sama kayak Mbak Febi. Nggak boleh menyela pembicaraan, katakanlah mendahulukan kalau mau berpendapat seperti itu, kurang lebih. Oke, berarti kita sepakati bahwa aturan selama konseling ini yaitu ketika ada salah satu anggota yang ingin menyampaikan pendapat itu bisa dengan mengangkat tangan ya. Oke, lalu yang kedua jika ada anggota yang izin mau ke kamar mandi atau mau minum itu harus izin terlebih dahulu dan kita akan memberhentikan proses konseling dan menunggu anggota tersebut selesai dengan kegiatannya. Lalu yang ketiga tidak menyela ketika ada anggota yang sedang berbicara seperti itu ya. Sekarang nih kita tetapkan sanksi untuk ketika ada salah satu anggota yang tidak mengikuti konseling kelompok. Misalkan nih Mbak Febi tidak bisa mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, dari kalian apakah
kalian ada kesepakatan untuk memberikan sanksi atau seperti apa dari Mbak Rosa? Mungkin kalau dari saya untuk sanksinya mungkin membeli minum kalau misal memang nggak hadir, tapi saya harap sih teman-teman bisa hadir karena kan udah niatnya dari awal tadi kan ingin menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi saya harapnya ya tidak ada yang nggak hadir ketika proses konseling. Kalau Mbak Feby sama diminum aja, mungkin bisa ditambah lebih saja juga. oke, memberikan minum atau memberikan makanan cemilan untuk anggota begitu ya. Bisa sama-sama. Oke, kalau Mbak Vika? Sama sih Bu. Mungkin kalau anggota tersebut sudah izin ke Ibu dan juga nggak langsung menghilang gitu ya, masih mengikuti kita itu, mungkin tidak usah diberikan sanksi, tapi diharapkan ya itu tadi, karena kan dari awal kita sudah komitmen bahwa akan mengikuti proses konseling sampai akhir. Jadi kalau bisa ya hadir terus Bu. Tapi kalau nggak hadir tanpa kabar ya mungkin sanksinya aja sama kayak Mbak Rosa. Oke, berarti dari sanksi Ibu simpulkan untuk anggota yang tidak hadir tadi memberikan cemilan atau minuman kepada kepada seluruh anggota seperti itu ya. Nah, lalu apakah salah satu anggota tadi jika tidak hadir bersedia atau tidak jika memberikan cemilan atau minuman? Bisa juga sih. Sesuai Bu. Iya ya, berarti tidak keberatan ya kalau misalkan ada salah satu anggota yang tidak hadir dan siap untuk melakukan sanksi tersebut. Oke, berdasarkan aturan dan sanksi yang telah dibuat tadi, Ibu harap kalian bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses konseling kelompok selanjutnya agar harapan yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Nah, di sini juga kalian tidak usah ragu untuk menceritakan permasalahan kalian di proses berikutnya, karena dalam konseling sendiri itu memiliki asas kerahasiaan yang dimana baik antar anggota satu sama lain maupun ibu diwajibkan untuk merahasiakan permasalahan dari dalam proses konseling ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika permasalahan kalian itu akan bocor keluar seperti itu. Apa sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sini Ibu ingin bertanya, apa kalian sudah merasa nyaman atau masih ragu untuk melakukan konseling berikutnya? Bagaimana Mbak Rosa? Nyaman atau ragu? Kalau ragu sih enggak Bu, tapi kayak masih kayak takut gitu. Soalnya kan belum kenal terlalu dekat, terus harus kayak cerita-cerita. Oke, Mbak Rosa masih ragu, masih takut ya? Oke, ketakutan apa yang Mbak Rosa rasakan? Ya, karena kan ini kan kita cuma ya udah kenal aja gitu Bu, kan juga baru pertama kali berkumpul gitu loh Bu. Nanti mungkin kalau di pertemuan selanjutnya mungkin saya udah lebih kayak udah kenal satu sama lain, udah biasa. Kayak cuma gitu loh Bu. Oke, masih deg-degan ya? Iya. Karena baru pertama kali begitu ya Mbak Rosa. Apa yang Mbak Rosa perlukan untuk mengatasi rasa deg-degan dari Mbak Rosa tadi? Mungkin lebih kayak mengenal satu sama lain gitu. Ya, Oke, bisa nanti seiring berjalannya waktu seperti itu ya Mbak Rosa. Oke, kalau Mbak Feby nih, apa masih ada perasaan ragu, cemas atau sudah nyaman dalam konseling kali ini? Sudah nyaman. Oke, sudah nyaman ya. Oke, kalau Mbak Vika? saya sudah nyaman sih Bu. Kebetulan kan juga kenal sama anggotanya, terus juga masalah saya
untuk Mbak Rosa, jika kita akan melanjutkan konseling ini ke proses berikutnya, apakah Mbak Rosa bisa nih untuk menceritakan permasalahan dari Mbak Rosa yang sedang Mbak Rosa alami saat ini? Saya rasa bisa sih Bu, karena tadi kan juga bilang kayak ada kerahasiaan jadi masing-masing dari anggota dan juga merahasiakan dalam proses konseling ini permasalahan antara anggota seperti itu. Jadi saya rasa saya bisa menceritakan saya. Oke, berarti untuk saat ini apakah Mbak Rosa sudah nyaman untuk kita melaksanakan konseling di sini dan melanjutkan ke proses berikutnya? Iya. Oke, sudah nyaman ya. Ini dijelaskan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini, dimulai dari Mbak Vika. Saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak merasa tertekan banget dulu karena tugas kuliah yang numpuk. Oke, berarti Mbak Vika sekarang itu merasa tertekan karena tugas kuliah yang numpuk gitu ya. Nah, menurut Mbak Vika nih, dari permasalahan yang sedang Mbak Vika alami, di skala berapa Mbak Vika merasa permasalahan Mbak Vika tersebut di skala berapa permasalahan yang Mbak Vika alami saat ini tuh merasa perlu untuk ditangani dari skala 1 sampai 10? 8 sih Bu, karena udah mengganggu banget. Oke, di skala 8 ya Mbak Vika. Oke, kalau Mbak Rosa bagaimana? Ya, jadi saya akhir-akhir itu kayak merasa capek banget gitu, karena tugas itu kayak banyak gitu dan udah saya kerjain itu tapi nggak selesai. Katanya kayak saya tuh jadi nggak mau makan gitu. Oke, berarti permasalahan Mbak Rosa ini, Mbak Rosa jadi perubahan mood yang Mbak Rosa alami itu berubah-ubah karena tugas yang terlalu banyak, seperti itu ya Mbak Rosa. Nah, dari permasalahan Mbak Rosa nih, dari skala 1 sampai 10, skala berapa Mbak Rosa merasa bahwa permasalahan Mbak Rosa itu harus segera ditangani? 1 itu terendah ya. Ya, 1 itu terendah dan 10 yang paling tinggi. Saya rasa di skala 7. Skala 7 ya. Oke. Kalau Mbak Feby nih bagaimana? Saya itu juga salah apa ya, gampangnya hilang motivasi belajar gitu loh Bu. Kalau udah 3 bulan 4 bulan itu motivasi belajar saya itu kayak hilang turun gitu. Oke, berarti Mbak Feby permasalahan yang Mbak Feby alami itu, Mbak Feby awalnya memiliki motivasi untuk belajar, tapi jika terlalu lama motivasi tersebut hilang, gitu ya? Oke. Nah, kalau boleh Ibu tahu dari skala 1 sampai 10, pada skala berapa permasalahan yang Mbak Feby alami ini merasa perlu ditangani dengan cepat? 7,5. 7,5 ya. Ya. Di sini berdasarkan permasalahan dari masing-masing anggota nih, siapa yang masalahnya ingin untuk diselesaikan terlebih dahulu? Mungkin dari Mbak Vika. Menurut Mbak Vika, permasalahan siapa yang bisa kita angkat untuk konseling hari ini? Mungkin masalah saya ya. Oke, Mbak Vika ya. Kalau dari Mbak Rosa bagaimana? Kalau dari saya, kalau emang Mbak Vika udah bersedia masalahnya untuk tugas hari ini, saya juga permasalahannya Mbak Vika juga. Oke, kalau dari Mbak Feby, Saya juga setuju Mbak Vika untuk berarti di sini baik Mbak Feby, Mbak Rosa tidak keberatan ya jika permasalahan dari Mbak Vika yang kita angkat terlebih dahulu hari ini. Iya. Untuk Mbak Vika juga bersedia ya permasalahannya diangkat. Nah, berhubung di sini kita sepakati dari permasalahan Mbak Vika, tadi kan masalah yang Mbak Vika alami itu tertekan karena terlalu banyak tugas, seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Mbak Vika itu tertekan karena Mbak Vika terlalu banyak tugas itu apa? Mungkin karena saya sulit untuk bagi waktu karena juga saya ada kegiatan lain gitu. Jadi kalau dapat tugas dari kampus itu
permasalahan Mbak Vika tadi itu karena tertekan karena tugas yang terlalu banyak dan waktu yang Mbak Vika saat ini tuh bertabrakan dengan perkuliahan seperti itu ya. Nah, lalu keinginan apa sih yang Mbak Vika ingin capai dari permasalahan tersebut? Saya ingin bisa lebih memanage waktu mungkin lebih. Jadi kalau dapat tugas dari kampus nggak kepikiran. Oke, berarti Mbak Vika di sini yang Mbak Vika inginkan yaitu manajemen waktu Mbak Vika agar ketika Mbak Vika mendapatkan tugas itu segera diselesaikan seperti itu ya. Nah, mungkin dari teman-teman nih, adakah yang ingin memberikan pendapat dari permasalahan yang Mbak Vika alami? Dimulai dari Mbak Feby. Itu tadi masalahnya tentang tertekan tugas ya Bu? Iya. Dulu saya juga pernah kayak gitu, tertekan sama tugas, terus nyoba apa tuh kayak cari suasana di tempat yang saya suka gitu, kayak ngerjain di taman yang suasananya tuh kayak di sisi gitu. Jadi ya pusing tapi apa itu ketutupan sama suasananya gitu. Oke, berarti kalau dari Mbak Feby sendiri itu lebih memilih untuk mencari tempat baru seperti itu ya, agar otaknya bisa fresh gitu ya. Kalau dari Mbak Rosa bagaimana? Iya Bu, kalau dari saya sih ya sama kayak Mbak Feby tadi sih Bu. Kayak misal kalau kita memang lagi capek, jangan dipaksain untuk mengerjakan tugas. Nanti malahan yang ada malah kayak kita tertekan, kayak ngerasa stres. Nanti yang ada tugasnya tuh nggak selesai, malah beban di pikiran. Jadi kalau misal lagi capek ya udah kita istirahat terlebih dahulu. Nanti kalau udah baik kan, moodnya udah baik, baru kita mengerjakan tugas seperti itu. Oke, berarti masukan dari Mbak Rosa tadi supaya Mbak Vika ketika ada tugas dan tetapi Mbak Vika itu dalam posisi yang capek itu bisa untuk istirahat terlebih dahulu agar otak itu bisa fresh kembali seperti itu ya Mbak Rosa. Nah, dari Mbak Vika sendiri nih, tindakan apa yang akan Mbak Vika lakukan setelah Mbak Vika mendengar pendapat dari kedua teman-teman Mbak Vika tadi? Mungkin ya seperti kata Mbak Feby tadi ya, kalau misal merasa stres tertekan itu mungkin mencari suasana baru untuk merelakskan pikiran. Terus juga dari Mbak Rosa sendiri itu mungkin kalau saya emang benar-benar nggak kuat kapasitas otak saya untuk menanggung tugas-tugas yang segitu banyaknya, mungkin bisa dikerjakan di next day. Oke. Kalau itu tadi kan tindakan yang ingin Mbak Vika ambil dari teman-teman Mbak Vika ya. Nah, kalau dari Mbak Vika sendiri nih, seperti apa? Mungkin saya akan membuat jadwal list jadwal untuk yang memang benar-benar prioritas yang harus dikerjakan itu jadi kan nanti saya bisa lebih bisa mengatur waktu saya gitu, jadi nggak terlalu. Oke, berarti selain Mbak Vika melakukan istirahat ketika Mbak Vika sedang capek untuk mengerjakan tugas, Mbak Vika juga akan membuat jadwal kegiatan mana yang prioritas seperti itu ya, untuk memanajemen waktu yang dari Mbak Vika tersebut. Nah, oke, setelah Mbak Vika tadi menjelaskan permasalahannya dan teman-teman memberikan pendapat, dari Mbak Vika maupun teman-teman, apa yang telah didapatkan dari konseling kali ini? Dimulai dari Mbak Rosa. Saya dapat mungkin dari permasalahan Mbak Vika kan kayak tekanan tugas. Nah itu tadi mungkin nyambung ke masalah saya tadi ya, karena saya juga kayak masih capek gitu akan tugas-tugas. Nah itu mungkin bisa tadi solusinya itu kayak mencari tempat baru atau enggak itu kalau misalnya emang udah capek banget atau kayak suntuk banget istirahat dulu baru mengerjakan tugas di next hari.
diri dulu biar nggak stres gitu, terus yang ganti suasana, dan mungkin ada tambahan dari saya kalau misalnya ada tugas yang mudah gitu diselesaikan di mana aja, mungkin bisa di hari itu setelah mendapat tugas, jadi biar nggak apa itu menumpuk banyak. Oke, kalau dari Mbak Feby seperti itu, apakah Mbak Feby juga mendapatkan sedikit solusi atas permasalahan yang Mbak Feby alami saat ini? Ya, Berarti di sini antara satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan, kurang lebih mendapatkan solusi yang sama ya dari permasalahan yang sedang Mbak Vika alami saat ini. Nah, untuk Mbak Vika sendiri, planning apa nih ke depannya untuk Mbak Vika itu agar Mbak Vika bisa menyelesaikan dari permasalahan yang Mbak Vika alami? Mungkin saya akan membuat list jadwal ya Bu, ya, dari tugas prioritas yang harus saya selesaikan. Oke, berarti Mbak Vika ke depan akan membuat list tugas-tugas yang menurut Mbak Vika prioritas supaya tugas tersebut tidak keteteran gitu ya Mbak Vika ya. Oke, kalau dari kalian sendiri mungkin ada masukan planning seperti apa untuk Mbak Vika atau bagaimana? Saya setuju Mbak Vika sih, kayak membuat list jadwal perencanaan tugas mana yang harus diselesaikan. Oke, dari Mbak Feby. saya juga setuju untuk membuat list mana dulu yang apa itu tugasnya paling dekat gitu, terus langsung dikerjakan gitu, biar jadi nggak kedandapan gitu loh Bu. Oke, berarti di sini untuk Mbak Vika kedepannya membuat list tugas-tugas mana yang lebih dulu untuk dikerjakan dan yang lebih penting yang deadline-nya sudah mepet seperti itu ya Mbak Vika. Oke, kalau begitu apa ada dari kalian yang ingin ditanyakan lagi? Untuk Mbak Vika, apakah sudah cukup untuk mendapatkan solusi hari ini dari permasalahan yang sudah Mbak Vika alami? Cukup. Oke, kalau sudah tidak ingin ada yang ditanyakan lagi, berhubung waktu konseling kita kali ini telah berakhir, maka konseling ini saya tutup ya. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah bertahan dari awal hingga akhir proses konseling kali ini. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di kalian. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.